Nova Arianto menilai banyak pelajaran yang bisa diambil dari Shin Tae-yong. Kedua sosok tersebut sudah bekerja sama dan sukses membawa timnas Indonesia di tahap ini. Nova mendampingi Shin dalam masa pembangunan timnas di semua kelompok umur. Saat ini kedua nama tersebut berpisah karena Nova akan fokus di timnas U17 Indonesia. Menariknya, beberapa pendekatan dari Shin masih dipertahankan untuk memimpin Garuda Asia. Nova Arianto menjelaskan bahwa pelajaran yang didapatkan selama ini cukup banyak. Tidak hanya dari Shin, beberapa metode Indra Syafri juga dia pelajari. Indra terkenal sebagai sosok pelatih yang sukses membangun timnas kelompok umur dan mendapatkan prestasi yang baik. Kebetulan saya bersama Coach Indra dan Shin Tae-yong. Jadi dua pelatih itu menjadi salah satu role model saya untuk melatih saat ini, kata Nova Arianto. Karena bekerja cukup lama, dia lebih banyak berkomunikasi dengan Shin. Dia belajar bahwa untuk membangun tim yang kuat butuh pemain yang siap. Salah satu yang jadi dasar dan harus diterapkan adalah aspek disiplin. Banyak ya kalau saya ceritakan satu-satu, tetapi satu yang saya ambil dari Shin Tae-yong adalah masalah disiplin. Tutupnya. Jairo Riedewald tercatat memiliki 3 caps bersama timnas Belanda pada level senior. Namun, sesuai dengan aturan FIFA, ada situasi yang memungkinkan Riedewald tetap bisa membela timnas Indonesia. Kabar Riedewald tertarik membela timnas Indonesia mencuat dari mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Dia mengaku dihubungi kerabat Riedewald dan memberikan beberapa pesan. Pesan pertama, Hassani diberitahu bahwa Riedewald tertarik untuk membela timnas Indonesia. Pesan kedua, sekaligus meluruskan kabar yang selama ini beredar, nenek Riedewald dari Manado, bukan dari Suriname. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Lalu, bagaimana dengan status Riedewald yang pernah membela timnas Belanda? Berdasarkan pada data Transfermarkt, Riedewald pernah membela timnas Belanda. Level usia ex pemain Ajax Amsterdam itu pernah bermain untuk Belanda pada level senior. Riedewald punya 3 caps bersama timnas Belanda. 3 caps itu didapatnya pada 2015 silam, ketika Belanda masih dilatih oleh Danny Billen. Namun, ada aturan yang memungkinkan Riedewald bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pertama, caps yang didapat Riedewald bukan pada laga internasional level A. Kedua, pada 2021, FIFA mengatur bahwa pemain bisa pindah asosiasi jika usianya belum 21 tahun saat membela negara lamanya. Riedewald mendapat caps bersama Belanda pada usia 19 tahun. Jadi secara teori Riedewald bisa bermain untuk timnas Indonesia. Nama tim Watering muncul sebagai salah satu striker yang akan dinaturalisasi karena dirinya memiliki darah keturunan Indonesia. Melansir dari Transfermarkt, pemain berusia 26 tahun ini terbilang sangat tajam. Sepanjang karirnya, ia sudah mengoleksi 75 gol dan 9 assist. Sayangnya, tim Watering merupakan pemain kasta ketiga Liga Belanda dan ia sendiri belum sempat bermain di Eredivisie. Ditambah usianya kini yang sudah menginjak 26 tahun, sulit bagi Watering untuk menembus kompetisi utama di Belanda. Adapun nama Watering muncul setelah Shin Tae-yong menginginkan striker baru yang lebih tajam dan bisa jadi tumpuan di lini depan timnas Indonesia. Catatannya yang baik dan terlebih lagi memiliki tinggi badan yang hampir sama dengan Elkan Baggett yakni 1,93 meter. Oleh karena itu, hingga saat ini PSSI masih terus mencoba mendekati tim Watering Supya mau membela timnas Indonesia. Gebrakan Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM membuka mata. FAM akan membuat timnas Malaysia rutin menghadapi tim-tim peringkat 100 dunia, seperti yang dilakukan timnas Indonesia. Rencana itu disampaikan Wakil Presiden FAM, Firdaus Mohamed. Ia menilai jika ranking FIFA timnas Malaysia ingin terdongkrak, ada baiknya skuad Malaysia rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia. Ia mengambil contoh keberanian timnas Indonesia yang menghadapi juara Piala Dunia 2022, Argentina. Meski kalah 0-2, timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman dari laga tersebut. Kita berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah sana.
Jadi kami harus mengambil pendekatan yang berani. Kita melihat Indonesia yang berani menghadapi tim sekelas juara dunia Argentina. Itu merupakan exposure yang memungkinkan pemain kami mendapatkan sesuatu, kata Firdaus Mohamed. Timnas Malaysia akan menjadi tuan rumah turnamen bertajuk Pesta Bola Merdeka 2024 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 4-10 September 2024. Selain timnas Malaysia, peserta turnamen adalah Filipina, Lebanon, dan Tajikistan. Melihat ranking calon lawan Malaysia, tak ada satupun yang menempati peringkat azrutus dunia. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Firdaus Mohamed. Shin Tae-yong bisa pertimbangkan striker ganas Liga Italia ini apabila Ole Romeni tak jadi bergabung dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong bisa menggantikannya dengan striker ganas Liga Italia yaitu Sidney van Hooijdonk. Sidney van Hooijdonk merupakan putra dari legenda tim nasional Belanda era 90-an, yaitu Pierre van Hooijdonk yang diketahui punya darah Maluku. Striker 23 tahun itu bermain untuk klub Liga Italia yakni Bologna, setelah didatangkan dari kontestan Eredivisie yaitu SC Heerenveen. Selama semusim bermain untuk SC Heerenveen, Sidney van Hooijdonk sukses membukukan 26 gol dan 2 assist dari 64 kali penampilan. Itulah yang membuat Sidney van Hooijdonk direkrut oleh Bologna dan langsung mengambil peran penting dalam keberhasilan timnya melaju ke Liga Champions musim depan. Dalam sebuah kesempatan, Sidney van Hooijdonk menjelaskan kalau dirinya masih ingin menunggu panggilan tim senior Belanda mengikuti jejak sang ayah. Tapi sampai sekarang, Sidney van Hooijdonk belum masuk tim senior. Bahkan pelatih Ronald Koeman tidak memanggilnya ke Belanda untuk Euro 2024. Atas dasar keadaan tersebut, PSSI dirasa bisa kembali membujuk Sidney van Hooijdonk agar mau bergabung ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sidney van Hooijdonk dinilai tepat mengisi kebuntuan di lini serang timnas Indonesia yang terbilang sulit menciptakan peluang hingga gol. Apalagi jika Ole Romeni gagal gabung timnas Indonesia, maka Sidney van Hooijdonk bisa menjadi alternatif untuk mengisi lini depan skuad Shin Tae-yong. Klub Denmark Copenhagen seolah memberi kode soal Kevin Dix. Pemain berdarah Indonesia itu diisyaratkan segera menjadi WNI. Dalam sebuah postingan di media sosial ada kode Kevin Dix soal Indonesia. Lewat caption bendera, Kevin Dix diindikasikan segera berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Nama Kevin Dix memang sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi menjadi WNI. Rumor tersebut sudah lama muncul sejak tahun 2020. Sejak saat itu banyak dinamika yang terjadi. Kevin Dix saat itu menyebut sangat tertarik membela timnas Indonesia. Namun keinginannya tersebut tidak mendapatkan sambutan baik dari PSSI. Saat itu PSSI mengindikasikan bahwa akan sulit menaturalisasi Kevin Dix. Sebab sang pemain sudah pernah memperkuat Belanda lebih dari 3 kali setelah berusia 21 tahun. PSSI pun diketahui sempat mendekati Kevin Dix lagi, namun diduga sang pemain mulai tidak responsif. Diduga sang pemain masih berharap dipanggil Belanda di tengah karirnya yang sedang oke. Seiring berjalannya waktu saat ini, Kevin Dix mulai mendekat lagi dengan Indonesia. Dan kode dari Copenhagen bisa saja segera menjadi kenyataan.